Pandemi menciptakan rekor di banyak hal ya, termasuk rekor restrukturisasi kredit terbesar selama Republik ini berdiri. Berapa tepatnya dan apa tindakan OJK dan bank? Selengkapnya akan saya paparkan dalam Balada COVID-19 di perbankan. Kita akan lihat slide yang pertama. Sejak diberlakukan kebijakan restrukturisasi kredit perbankan oleh OJK 16 Maret lalu per November 2020, total restrukturisasi sudah mencapai angka 932,6 triliun rupiah yang berasal dari 7,53 juta debitur. Angka ini menjadi rekor restrukturisasi kredit terbesar selama sejarah Republik Indonesia. Tujuannya adalah membantu nasabah terdampak supaya bisa menunda angsuran pokok maupun bunga. Di sisi lain, bank juga diberikan ruang untuk bisa menata arus kas, terutama untuk UMKM yang terdampak paling parah akibat pandemi ini. Kalau dirinci, UMKM juga sudah banyak yang terbantu dengan adanya kebijakan ini. Dari total 7,53 juta debitur ini, 5,84 juta di antaranya adalah debitur sektor UMKM dengan jumlah outstanding senilai 369,83 triliun rupiah. Sisanya 1,69 juta debitur non UMKM dengan total kredit senilai 562,54 triliun rupiah. Buktinya setelah ada restrukturisasi ini, kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar. Tapi memang kebijakan ini hanya berlaku untuk kredit yang nilainya di bawah 10 miliar rupiah ya. Dan sebelumnya juga sempat menuai protes oleh pengusaha dengan kredit di atas 10 miliar rupiah yang juga terdampak pandemi. Meski begitu terlihat kondisi likuiditas di pasar keuangan juga mulai terjaga karena kebijakan OJK ini. Kita akan lihat berapa nilai restrukturisasinya untuk beberapa bank besar dalam slide berikutnya. Jadi kita akan mulai dari Bank Sentral Asia alias Bank BCA terlebih dahulu. Total hingga September 2020 restrukturisasi kredit BCA sudah mencapai angka 81,6 triliun rupiah dengan rincian 26% dari consumer, 11,4% ini dari usaha kecil dan menengah atau small medium enterprise dan 28,6% ini komersial dan 34% ini dari corporate. Total restrukturisasi akibat COVID-19 ini senilai 79,3 triliun rupiah dan yang non-COVID ini senilai 2,3 triliun rupiah. Berikutnya di BRI atau Bank Rakyat Indonesia ya. Per September 2020 total restrukturisasi kredit sebesar 193,7 triliun rupiah dengan rincian 44% dari usaha mikro, 43% small komersial, lalu 6% consumer, 5% corporate dan state-owned enterprise atau SOE, dan 3% dari usaha menengah. Restrukturisasi karena terdampak COVID-19 sebanyak 22,1% dari total kredit dan non-COVID-19 berjumlah 5,1% dari total kredit. Lalu berikutnya dari Bank Mandiri yang terkonsolidasi ya dengan seluruh grup banknya per September 2020. Total restrukturisasinya sudah mencapai 166,9 triliun rupiah. Rinciannya 46,5% untuk korporasi, UKM 12,4%, lalu 20,5% usaha mikro yang based on salary 5,3%, consumer 19,5% dan komersial 12,3%. Restrukturisasi yang diberikan untuk nasabah terdampak COVID-19 adalah senilai 99,6 triliun rupiah, sedangkan di luar COVID-19 67,3 triliun rupiah. Jadi kalau kita jumlah di 3 bank ini saja, ini sudah senilai 442,2 triliun rupiah, belum lagi bank-bank lainnya. Jadi tidak heran total restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai lebih dari 900 triliun rupiah yang saya jelaskan di slide pertama. Dan karena dampaknya terasa baik, maka OJK memutuskan untuk memperpanjang program ini. Seperti apa? Kita cek slide berikutnya. Jadi setelah ditetapkan, rencana awal program restrukturisasi ini hanya akan berlangsung hingga 2021. Lalu mengingat masih banyak nasabah yang mungkin masih terdampak, maka program ini diperpanjang hingga di akhir Maret tahun 2022. Nah, keputusan ini diambil untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi, tapi tetap harus diberikan oleh bank secara selektif untuk menghindari moral hazard agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi di era new normal. Tidak hanya perpanjangan restrukturisasi, ada beberapa stimulus lanjutan lainnya yang juga terkait, yaitu pengecualian
perhitungan aset berkualitas rendah dalam penilaian tingkat kesehatan bank, lalu persetujuan governance kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan capital conservation buffer, dan penilaian kualitas agunan yang diambil alih, serta penundaan implementasi Basel III. Namun dikembalikan lagi pada bank masing-masing apakah akan menjalani restrukturisasi atau tidak. Kalau yang tidak melakukan restrukturisasi maka harus wajib membentuk CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Nah, CKPN ini akan menalangi kredit macet debitur yang berpotensi menyebabkan penurunan laba perbankan. Tapi sejauh ini memang bank pun terbantu ya dengan adanya restrukturisasi. Lalu apa saja manfaatnya? Kalau untuk debitur jelas ya, ini menambah ruang untuk tetap berusaha di tengah pandemi. Lalu juga mampu menjaga sektor real agar tetap berkembang, dan untuk banknya juga membuat likuiditas terjaga, demikian juga dengan permodalan. Tapi tidak dapat dipungkiri dan juga sudah disampaikan oleh OJK sebelumnya, kalau memang restrukturisasi ini gagal, dampaknya akan sangat buruk bagi perbankan yang akan mengarah pada perekonomian nasional. Nah, demikian juga kalau restrukturisasi ini tidak diperpanjang. Seperti apa, kita akan lihat slide berikutnya. Jadi tanpa restrukturisasi, debitur terdampak jelas akan kesulitan membayar angsuran dan penyaluran kredit semakin seret. Dampaknya akan terlihat pada rasio kredit bermasalah atau NPL alias non-performing loan. Dari data OJK, rasio NPL di September memang sudah terlihat menurun dibandingkan di Agustus, baik net maupun gross begitu ya. Dan berita baiknya ini menandakan terjadinya tren penurunan NPL secara keseluruhan. Tapi tanpa restrukturisasi menurut OJK, rasio NPL ini bisa mencapai 11%. Demikian juga yang disampaikan oleh BARA alias Bankers Association for Risk Management terkait perpanjangan restrukturisasi yang dilakukan OJK. Jika tidak diperpanjang hingga 2022, maka potensi debitur yang high risk, yang high risk ini artinya sudah sedikit lagi tidak bisa bayar angsuran, nah ini akan meningkatkan rasio NPL di Maret 2021 nanti. Jumlahnya saat ini saja sekitar 10 hingga 15%. Jadi bisa dibayangkan pertambahan NPL di Maret nanti ya akan di kisaran segitu juga. Meskipun saat ini NPL masih aman, tapi OJK tetap mengingatkan pada bank untuk selalu memupuk CKPN atau pencadangan. Bank harus siap menghadapi kemungkinan terburuk, dan sudah juga gitu yang beberapa yang membentuk CKPN. Karena jika CKPN memadai, maka bank tidak perlu pusing jika tiba-tiba kredit bermasalah melonjak saat relaksasi restrukturisasi berakhir di 2022 nanti. Karena tetap ada kemungkinan debitur tetap menunggak kredit di akhir masa perpanjangan di 2022 mendatang. Makanya untuk netizen, selama masih bisa bayar cicilan, pastikan tetap membayar ya.